Kita sama-sama tahu LG adalah brand pertama yang populerin ultrawide di Indonesia. Gue tahu hal itu karena momennya pas LG push ultrawide itu di Indonesia, waktunya sama dengan perjalanan channel ini. Tapi setelah kemunculan Xiaomi 34 inch, garansi LG yang sampai hari ini 2022 masih 1 tahun ya dengan harga yang gak greget. Dan ketiga, munculnya AOC dengan 200 Hz yang bagus langsung ngebuat LG nggak mampu jadi standar ultrawide di Indonesia tahun ini. Nggak penting untuk lihat LG sama sekali untuk sekarang ini. Ditambah di 2022 ini Lenovo agresif banget ngeluncurin banyak monitor hampir di semua line up. 24 inch gaming, 27 inch gaming, 32 inch 4K, dan yang sangat menyerang LG yang hari ini kita review L29W30. Di harganya 3,5 juta sih, ini cukup jadi solusi buat orang yang nggak mau beli Xiaomi 34 inch atau Lenovo 34 inch. Dan juga Lenovo ini ngisi posisi yang nggak mau diisi AOC karena harga yang ada di Indonesia naiknya cukup jauh ya, sejauh 1 jutaan daripada harga di China. Spek Lenovo ini entry level ultrawide aja dengan refresh rate yang cukup nggak umum di 90 Hz. Dan biar kalian dapat gambaran pemakaian, make 29 inch itu kayak make 24 inch tapi dilebarin ke kiri kanan, aspek rasionya jadi 21:9. Sedangkan monitor 34 inch itu kayak make 27 inch tapi dilebarin, aspek rasionya 21:9. Jadi jangan kalian bandingin kedua hal itu dengan 32 inch 16:9. Itu sama sekali nggak comparable. Dan karena ini brand Lenovo tetap punya ciri khas desain yang bersudut-sudut ya. Untungnya sih nggak sekaku branding Vision ya. Di sini masih lumayan estetik, walaupun panelnya memang cukup tebal. Di website resmi Lenovo ditulis bisa tilt, swivel, dan lift. Ya, tilt dan ergo stand memang bisa dan kualitasnya cukup oke. Tapi untuk swivel agak misleading sih di sini. Ya, emang bisa, tapi gaya swivelnya tuh ya sebody-bodinya lu geser ke samping. Hal itu bisa karena bawahnya dipakein busa, bukan karet. Di standnya juga ada colokan untuk taruh smartphone. Dan karena ini brand Lenovo, brand ini paling sering taruh speaker di dalam monitor. Untuk harga 3 jutaan sih sound speakernya cukup kenceng, jelas, denger lagu enak, dan podcast juga enak juga. Buat gue sih nggak ada yang komplain gimana untuk speakernya. Enak dipakai pas lagi males pakai headset atau kuping lu lagi panas. Dan dengan 90 Hz tentunya lu bisa dapetin smoothness lebih dibanding 60 atau 75 Hz. Tapi untuk kompetitif game tetap hasil ini jauh ya dibanding kualitas 1440 IPS yang ada di pasaran. Dari segi panel, ya P3-nya ternyata cukup tinggi di 93%, sRGB 100 dan Rec 2020 di 68%. Gambutnya Lenovo ini tempatin posisi cukup atas bersaing dengan AOC dan MSI di kelas yang sama. CCT dan Gamma agak sedikit miss dengan 11 Delta E. Di bagian treatment ini sih nothing so special dari Lenovo. Posisinya hampir paling bawah dan masih kalah dari ultrawide lain kayak AOC dan MSI. Dan masih kalah treatmentnya dibanding Lenovo sendiri di G34W. P3-nya tinggi ngebuat monitor ini secara default akan oversaturated untuk sRGB, desaturasi, dan akurasi warnanya. Dan memang ini biasa terjadi di semua monitor dengan P3 yang tinggi, terutama di atas 90%. Di P3 hasilnya lumayan aja, dari saturasi dan akurasi warnanya, posisinya cukup bersaing di bagian atas mepetin kualitas MSI di kelas 29-30 inch. Dan bisa kalahin AOC jauh yang punya posisi di bagian bawah. Saya kembali lagi Lenovo jualan gimmick di monitor ini dengan pasang OSD sRGB yang sebenarnya nggak benerin apapun dan nggak limit P3-nya yang luas. Ini sayang banget. Padahal ini kalau Lenovo kasih preset yang bagus bisa jadi nilai jual yang tinggi. Tolonglah Lenovo, kalau memang lu nggak mau treatment sRGB-nya dengan baik, ya nggak usah ada preset kayak gini aja, nggak usah ditulis. Kayak yang dilakukan Xiaomi 34, MSI 30 inch gitu. Nggak ada preset sRGB. Untuk AOC baru gue sadar sebenarnya AOC punya OSD sRGB, tapi kemarin gue belum sempet tes. Ntar gue update datanya kalau udah ada kesempatan. Langsung aja panelnya gue kalibrasi manual dengan settingan ini, targetnya ke 200 nits. Dengan settingan itu bisa bikin color space P3 jadi sedikit lebih akurat, dan panelnya masih bisa disempurnain lagi hasil warnanya dengan full kalibrasi dengan Kalman di 3 Delta E untuk akurasi warna P3-nya. Dan untuk hasil kalibrasi sRGB-nya ya ini hasil maksimal yang bisa gue capai. Konten sRGB akan selalu oversaturated di monitor ini, terutama warna merah, green, dan magenta. Kontras agak sedikit di bawah standar di 980/1, masih bisa diterima sebenarnya karena cuma beda 20 poin dari standar IPS yang 1000/1. Tapi tetap panel VA jauh punya kualitas di atas ini. Maksimum brightness-nya juga bagus di 300 nits lebih, udah oke overall. Tapi ya ada sedikit kendala karena pas gue cek minimum brightness-nya ini masih tinggi banget di 172 nits yang ngebuat lu nggak bisa ngedit di tempat gelap banget.
dimana kebutuhannya 120 nits atau 80 nits. Ya, monitor ini nggak terlalu cocok dipakai pas gelap gulita. Dan nggak lupa kita singkirin apa yang dikasih Lenovo, tebel banget sih. Kabel power dan HDMI untuk kelengkapan lainnya. Untuk 3,5 juta dan garansi 3 tahun full Lenovo yang bisa dijemput, sebenarnya posisinya udah sangat-sangat bagus. Ngelihat monitor LG ultrawide, harganya nggak jelas dan garansi cuma 1 tahun doang lagi. Paling yang jadi pesaing paling ketat untuk Lenovo ini ada di ViewSonic VA2932H yang model tahun 2022, sementara Lenovo 2021. Gue nanti coba dapetin unitnya. Dan gue nggak bisa nemuin kode Lenovo di sebelah gue ini spesifik di China, tapi di sana ada ThinkVision A29W dengan panel dan hertz yang sama dengan Lenovo di sini dengan harga cuma 2,5 juta rupiah. Dan jujur gue nggak paham sih harga di China kenapa bisa nggak ngotak kayak gitu, bro. Entah ada harga khusus atau memang pajak di Indonesia ketinggian, I don't know. Ya apapun alasannya, sebenarnya yang bikin gue excited di segmen ultrawide kembali lagi brand Xiaomi. Redmi 30 inch 200 Hz, kualitas warnanya tuh nggak terlalu jauh dibanding Lenovo di sini. 126% sRGB dengan harga cuma 2,8 juta. Sangat tidak ngotak sekali. Barangnya udah OTW ke studio gue dan tenang aja, kalau kalian mau beli itu nanti dimasukin sama Jakarta Notebook. Dan ingat, kalau kalian mau support channel ini, kalian bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Thank you buat hal itu. Gue Aldin dari GTID. Sampai jumpa dan tetap